Borneo Otaku. Ya halo guys, balik lagi di channel yang paling wibu, paling kece hanya di Borneo Otaku, dan salam bawang. Kita kembali lagi mengulas episode terbaru dari Oregairu Season 3, tepatnya episode 5 yang terdiri dari 3 adegan utama dan semuanya punya maksud yang tersembunyi. Apa saja itu? Nah, mari kita bahas satu persatu. Adegan utama dimulai dengan Hachiman yang konsultasi dengan Hiratsuka Sensei. Ada yang menarik nih, saat Hachiman menolak black coffee yang disodorkan Hiratsuka Sensei dan lebih memilih Maxis coffee yang manis. Ini bisa diartikan sebagai sebuah simbolis pertanda bahwa suasana hati Hachiman dalam permasalahan kali ini tidaklah sesuram seperti di season 2, di mana di sana dia lebih sering minum kopi pahit dan tidak menolak ketika diberi black coffee oleh Hiratsuka Sensei. Jadi nih, diinfokan bahwa sekolah mempertimbangkan pembatalan prom. Yap, masih mempertimbangkan, jadi masih belum pasti. Sekolah meminta kepada pihak penyelenggara prom untuk menahan diri. Maksudnya ya menjaga nilai keetisan gitulah. Tapi itu cuma alasan sementara, karena ujung-ujungnya memang ingin dibatalkan. Ini gara-gara ada orang tua yang punya pengaruh besar dan power yang kuat yang ingin prom dihentikan secara total. Yang mana pendapat tersebut disampaikan oleh Ibu Yukino sebagai perwakilan. Hiratsuka Sensei dan mungkin beberapa staf yang lain inginnya sih prom tetap dilaksanakan, tapi ya mereka kan cuma orang kecil dengan posisi yang rendah, yang pendapatnya cuma masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Hal ini menunjukkan realita di dunia nyata di mana orang yang punya otoritas tinggi bisa bertindak seenak udel dengan alasan yang bisa dibuat-buat. Kayak politisi di Indonesia aja. Fokus yang ingin disampaikan Hiratsuka Sensei adalah semacam cara membantu Yukino secara tidak langsung. Dia bertanya bagaimana Hachiman akan melibatkan diri dengan Yukino dari sekarang, dan Hachiman menjawab tak melibatkan diri bukanlah pilihan baginya. Ini sebenarnya udah semacam mengutarain perasaan loh. Kayak pokoknya aku mau bareng sama dia, entah gimana pun situasinya nanti. Setelah Hiratsuka Sensei menyinggung sedikit mengenai masa lalu dan apa yang ia katakan di saat pertemuan pertama Hachiman dan Yukino di klub relawan, Hachiman pun mendapatkan ide untuk menyelesaikan masalah prom ini tanpa menambah masalah baru. Yang dilakukan Hiratsuka Sensei sebenarnya hanya mengingatkan pola hubungan awal dari Hachiman dan Yukino, yaitu kompetisi. Karena ya sejak awal mereka memiliki banyak perbedaan pendapat dan idealisme, serta seringkali berdebat karenanya. Hal itulah yang sering muncul di season 1. Kemudian melihat adegan ini, waduh, siapapun tolong nikahi Hiratsuka Shizuka. Kalau bisa sini kasih ke aku aja anjir. Adegan lalu beralih ke Hachiman yang dicegat oleh Iroha begitu mau masuk ke ruang OSIS. Iroha sudah menduga kalau Hachiman akan datang. Dilihat dari sikap Iroha, dia setuju dengan sikap Yukino yang tidak ingin dibantu oleh Hachiman. Sebagai ketua prom, Iroha sebenarnya memiliki otoritas untuk memilih Hachiman sebagai penasihat tambahannya, tapi dia tidak melakukannya, seakan menghormati keputusan dari Yukino. Hachiman mencoba meyakinkan Iroha bahwa ia mau membantu dan bakalan berbicara dengan Yukino. Tentunya Iroha bingung, ini orang udah disuruh gak usah ikut campur oleh Yukino-nya langsung, terus diperingatkan juga sama Haruno. Tapi kok masih mau maksa buat tolong Yukino? Iroha memaksa Hachiman untuk mengatakan alasannya kenapa dia mau melakukan hal semerepotkan itu. Kemudian Hachiman menjawab dengan bilang bahwa itu adalah tanggung jawabnya. Menarik untuk membahas maksud dari kata bertanggung jawab di sini sih. Kata-kata itu bisa dibilang cuma alasan Hachiman supaya bisa terlibat dengan Yukino. Dan Iroha nampak terkejut begitu Hachiman mengatakan kata-kata itu, karena ya ini kan kayak bilang kalau gue bakalan tanggung jawab sama tuh cewek. Itu kan kayak bisa diartikan ngungkapin perasaan suka atau cinta ke lawan jenis. Tentu saja Iroha setuju saja jika Hachiman mau ikut membantu, ya asalkan dia bisa meyakinkan Yukino. Akhirnya Iroha mengizinkan Hachiman untuk menemui Yukino. Adegan beralih ke dalam ruang OSIS. Begitu
Begitu melihat Iroha yang datang bersama Hachiman, Yukino langsung membalik papan tulis yang penuh dengan tulisan, mengisyaratkan bahwa ia tidak ingin kumpulan rencananya diketahui oleh Hachiman. Hachiman mengatakan kalau ia tahu masalah prom karena kala itu ia sedang bersama Yui. Mendengar hal itu, Yukino kaget yang diikuti dengan ekspresi murung. Mengetahui kalau Hachiman barusan lagi jalan bareng Yui itu agak membuatnya sedih. Hachiman langsung menawarkan bantuan jika ada yang bisa dibantu. Tentu saja tawarannya itu ditolak dengan halus oleh Yukino. Setelah mendapatkan kode desakan dari Iroha, Hachiman mulai bertanya progres rencana Yukino mengenai prom. Hachiman membalik papan tulis yang dibalik Yukino sebelumnya. Di sana tertulis berbagai macam rencana persyaratan yang diajukan untuk dinegosiasikan dengan pihak sekolah dan pihak perkumpulan orang tua murid. Pilihan-pilihan rencananya lebih menekankan perbaikan pada kekurangan prom yang dikritisi, yakni seperti prom yang agak vulgar, kurang etis, dan lain sebagainya. Tapi sayangnya nih, situasi yang tengah dihadapi tidaklah normal karena penuntut yang mempermasalahkan prom pada ujungnya memang berniat untuk membatalkan prom secara total. Hachiman sekali lagi menawarkan diri untuk membantu Yukino. Kali ini ia menekankan bahwa ia akan bergerak berdasarkan instruksi Yukino. Dengan kata lain, ide dan arahan akan sepenuhnya dipimpin oleh Yukino. Hachiman mencoba meyakinkan dengan bilang akan memposisikan diri seperti Iroha dan anggota OSIS yang lain. Ia tidak akan menyetir pemikiran dari Yukino. Tapi tentu saja itu ditolak lagi oleh Yukino karena bisa jadi pada akhirnya ia akan bergantung lagi pada pemikiran Hachiman. Ia juga tidak ingin Hachiman berakhir mengorbankan diri lagi seperti di penyelesaian masalah-masalah sebelumnya. Kalimat yang menarik di perdebatan kecil mereka adalah dari Hachiman yang bilang bahwa jika ada masalah dengan cara kita selama ini, kita harus menemukan cara lain, cara berpikir yang lain, atau cara berinteraksi lain. Lalu apapun hasilnya, aku ingin bertanggung jawab. Intinya ya, apapun yang terjadi, aku pengen selalu bersama kamu. Ini maksudnya apalagi coba kalau bukan bentuk dari strong friendship atau love interest. Iroha aja sampai kaget mendengar ini. Kata-kata Hachiman yang dengan lugasnya bilang, aku ingin menyelamatkanmu, itu malah kedengarannya bisa diartikan sebagai pernyataan cinta. Ya tapi tetap aja ditolak sama Yukino. Iya. Kemudian Hachiman memutuskan untuk tidak jadi membantunya. Maksudnya ya tidak membantu secara langsung. Dia menggunakan cara lain, yaitu melawan prom yang dipimpin oleh Yukino. Simpelnya pertarungan ide. Hachiman membuatnya menjadi kompetisi. Hachiman menantang Yukino untuk berkompetisi. Ia mengulangi kata-kata Yukino di season 2 episode 3, di mana klub relawan tidak harus menyelesaikan masalah dengan cara yang sama. Jadi Hachiman dan Yukino akan membuat proposal pengadaan prom dengan ide dan cara mereka masing-masing. Ide prom siapa yang diterima ialah yang menjadi pemenangnya. Pertarungan pun diatur sesuai dengan kompetisi di klub relawan. Siapapun yang lebih bisa menyelesaikan masalah, yang kalah harus mentaati satu permintaan dari yang menang. Hachiman mengenal betul sosok Yukino yang benci kekalahan. Dengan begini, Hachiman tetap bisa terlibat dengan Yukino. Begitu Yukino menyetujui kompetisi yang ditawarkan tersebut, pipi Hachiman seketika memerah. Nah, hal yang ditekankan Yukino dan membuatnya setuju adalah imbalan jika berhasil memenangkan kompetisi tersebut. Mereka berdua pun saling melemparkan senyuman. Di sini, suasana di antara mereka mulai mencair. Ya, menarik sekali ketika mendengar monolog dari Iroha yang bilang kalau percakapan Hachiman dengan Yukino seolah-olah sama saja dengan alur pengakuan cinta, pertengkaran kekasih, dan putus. Iroha merasa dipaksa menjadi orang asing ketika mendengar perbincangan antara Hachiman dan Yukino. Ya, seakan mereka berdua itu berada di tempat yang tidak bisa dimasuki oleh orang lain. Inilah yang selama ini dirasakan oleh Yui. Ya, bayangin aja, Yui selalu merasa dipaksa menjadi orang asing setiap berada di klub relawan. Sejak awal, Hachiman dan Yukino digambarkan sebagai sosok yang rumit. Mereka berbicara mengenai hal rumit, setuju akan hal rumit, bertengkar karena hal rumit, dan berdamai dengan kata-kata yang rumit. Jadi ya tidak heran kalau penontonnya pun bisa dibikin bingung karenanya. Terus nih ya, Hachiman seolah bikin pernyataan bahwa ia lebih memilih bertanggung jawab kepada Yukino daripada ke yang lain. Iroha bilang ia ingin agar Hachiman tidak menggunakan alasan tanggung jawab sebagai alasan yang ringan. Bertanggung jawab itu kan mempunyai konsekuensi yang berat. Kenapa Iroha jadi kelihatan
sangat kesal melihat interaksi Hachiman dan Yukino. Ya, monolog dari perasaan Iroha itu bisa disebut sebagai cemburu. Dia merasa terganggu dengan suasana yang baginya terasa menjijikkan. Karena ya ini pertama kalinya kan Iroha merasa nggak nyambung ketika melihat kedekatan dan mendengarkan pembicaraan antara Hachiman dan Yukino yang ngeflow banget. Seakan dunia milik mereka berdua gitu. Tapi perasaan semacam itu tidak hanya muncul ke orang yang kita suka loh. Rasa kesal itu bisa juga muncul pas kita cuma bisa dengerin dua orang teman kita yang asik ngobrol dan kita nggak ngerti mereka ngomong apaan. Kemudian setelah Hachiman pergi, diperlihatkan Yukino mengurungkan diri untuk menggunakan kacamata komputer yang diberikan oleh Hachiman sebagai hadiah ulang tahunnya. Ini memperlihatkan Yukino yang semakin mantap untuk menjadi sosok yang independen. Di akhir adegan diperlihatkan Yukino yang semakin bersemangat untuk menyelenggarakan prom. Yang menarik adalah Yukino yang bilang pada akhirnya ia bisa mengakhiri semuanya. Diperlihatkan juga Yukino yang menangis karena hal itu. Ini memberikan pertanyaan besar mengenai apa hal yang akan dibinta Yukino jika dia memenangkan kompetisi dengan Hachiman. Bisa jadi kemungkinannya ya dia mau melepas Hachiman dan membiarkannya bersama Yui atau semacamnya. Atau mungkin juga dia akan nembak Hachiman. Tapi yang jelas maksud Yukino dengan kalimat "dengan ini aku bisa mengakhiri semuanya" itu adalah suasana ngegantung dan kodependensi yang ada di antara dia, Hachiman, dan Yui. Jadi ya apapun pilihannya, besar kemungkinan suasana di klub relawan yang seperti biasanya akan segera berakhir. Klub relawan tidak akan kembali seperti semula lagi. Dengan ini dimulailah pertarungan final antara Hachiman dan Yukino. Siapakah yang akan menang? Apa permintaan mereka jika berhasil memenangkan pertarungan tersebut? Mari kita ikuti konklusi dari kompetisi ini di episode-episode berikutnya. Di preview episode berikutnya diperlihatkan lagi Hachiman yang kembali berbincang berduaan dengan Iroha, dan juga Hachiman yang berdiskusi dengan Yui, Zaimokuza, Totsuka, dan Saki. Preview ini dipenuhi dengan omelan Iroha tentang kerumitan dari seorang Hachiman. Apa yang bakal terjadi? Untuk itu, mari kita bahas minggu depan. Jadi, tetap pantengin channel Borneo Otaku. Sampai jumpa di review yang selanjutnya. Goodbye.